Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Ungkapan ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka dalam ayat di atas sungguh menarik. Penelitian dilakukan di tahun-tahun belakangan mengungkapkan bahwa bagian prefrontal yang bertugas mengatur fungsi-fungsi khusus otak terletak pada bagian depan tulang tengkorak. Para ilmuwan hanya mampu menemukan fungsi bagian ini selama kurun waktu 60 tahun terakhir, sedangkan Al-Quran telah menyebutkannya 1400 tahun lalu. Jika kita lihat bagian dalam tulang tengkorak, di bagian depan kepala akan kita temukan daerah frontal cerebrum atau otak besar. Jadi, daerah cerebrum ini juga bertugas merencanakan, memberi dorongan, dan memulai perilaku baik dan buruk, dan bertanggung jawab atas perkataan benar dan dusta. Jelas bahwa ungkapan ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka benar-benar merujuk pada penjelasan di atas. Fakta yang hanya dapat diketahui para ilmuwan selama 60 tahun terakhir ini telah dinyatakan Allah dalam Al-Quran sejak dulu. Membacakan hadis di buku ini tentang Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa menghadap Allah meninggal dunia sedangkan ia biasa melalaikan sholatnya, maka Allah tidak mempedulikan sedikit pun perbuatan baiknya yang telah ia kerjakan. Ini hadis riwayat Tabrani. Kemudian ini antara otak manusia dan sholat ya Ustaz Abu. Sholat itu bisa bikin otak kita sehat, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Silakan Ustaz Abu. Ya, kenapa penting sekali ketika saya bicara masalah otak, berarti kita bicara seluruh metabolisme tubuh, termasuk sebagai pusat motor penggerak jantung. Di situ ada jantung digerakkan oleh saraf otonom yang itu dikendalikan oleh otak. Tangan gerakkan kita semuanya, ternyata jaringan miliaran. Ya, di situ ada, makanya ada frontal tadi itu, kemudian di situ ada amigdala, temporal lobes, neokortex, dan bermacam-macam itu yang semuanya berkaitan dengan sentuhan. Kemudian ada titik spiritual di situ, perasaan. Kemudian ada yang bersifat sekuensial, pergerakan-pergerakan yang sifatnya berurutan. Nah, ini dikendalikan dalam satu pusat otak di sini. Nah, maka dari itu, kenapa pentingnya nanti kita akan menjelaskan lebih dalam, kenapa ada ruku, kemudian ada sujud dan seterusnya. Ini pusat penggerak, adanya stroke juga melalui otak situ. Pengentalan, di saat orang stres panjang, orang akan merasakan bagaimana darah itu akan semakin mengental. Ketika pengentalan darah itu, hati-hati ketika darah tidak mampu lagi bergerak sekian menit saja, sekian detik saja masuk ke otak, darah tidak sampai ke otak, maka terjadi stroke. Nah, nanti akan lebih detailkan lagi manfaat-manfaat dari gerakan-gerakan rukuk secara ergonomis. Kenapa duduknya harus betul-betul ergonomis, rukuknya betul ergonomis dan ekonomis sekaligus. Betul, karena menyehatkan. Jadi tidak usah masuk rumah sakit untuk membayar rumah sakit mahal ya. Kita jaga dari kita ada treatment yaitu melalui sholat. Baik Ustadz Abu, nanti kita akan perjelas lagi di segmen selanjutnya, karena tentu saya yakin bahwa ada seorang dokter di Amerika pun memeluk agama Islam karena dia sudah membuktikan masalah ini melalui gerakan sholatnya orang Islam.